Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Graciela Hanum dari kelas 11 Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis perbandingan kemasan produk yang sudah saya analisis bersama rekan saya, Wulan Setiasari. Jadi kita mulai dari fungsi sabun. Keluarga yang aktif beraktivitas di luar rumah membutuhkan sabun mandi yang mampu memberikan perlindungan. Selain itu, kemasan juga menjadi faktor penting dalam menjaga mutu dan kualitas sabun agar tetap higienis. Berdasarkan konteks tersebut, saya membandingkan produk sabun cair Lifebuoy dengan Dettol untuk melihat bagaimana kemasan masing-masing produk mendukung fungsi dan perlindungan dari sabun itu tersendiri. Saya mengambil tiga fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi perlindungan, dua fungsi pemasaran, tiga fungsi praktis. Yang pertama, perlindungan. Fungsi perlindungan adalah peran kemasan untuk menjaga isi produk agar tidak rusak, bocor, atau terkontaminasi, serta tetap aman sampai digunakan oleh konsumen. Yang kedua, fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran adalah peran kemasan sebagai alat promosi, yaitu untuk menarik perhatian konsumen untuk menunjukkan identitas merek. Yang ketiga, fungsi praktis adalah kemudahan yang diberikan kemasan dalam hal penggunaan, penyimpanan, dan distribusi produk. Produk yang kita analisis itu dari sabun keluarga, yaitu sabun Lifebuoy, dan untuk pesaingnya yaitu sabun Dettol. Baik, kita mulai dari fungsi perlindungan. Sabun dari segi fisik, sabun Lifebuoy memiliki bentuk kemasan yang dirancang untuk melindungi si sabun dari kerusakan selama proses distribusi dan penyimpanan. Sementara sabun Dettol kemasannya juga menggunakan plastik yang tebal dan kokoh sehingga tidak mudah bocor atau rusak saat pengiriman maupun penyimpanan. Yang kedua, kualitas. Menjaga sabun Lifebuoy menjaga cairan sabun tetap higienis, tidak mudah terkontaminasi, serta membantu mempertahankan aroma dan kekentalan sabun hingga masa kadaluarsa. Lalu yang kedua, kita masuk ke sabun Dettol. Kemasan Dettol dirancang untuk menjaga kualitas cairan sabun agar tetap higienis dan tidak mengalami penurunan mutu sampai batas waktu penggunaan. Hampir sama dari kedua produk ini. Lalu yang ketiga ada keamanan. Dari sabun Lifebuoy, pada kemasan Lifebuoy terdapat segel pengaman, label BPOM, tanggal produksi, dan tanggal kadaluarsa. Hal ini memberikan rasa aman bagi konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Sedangkan untuk sabun Dettol, pada kemasan Dettol terdapat segel pengaman, label izin edar, serta informasi tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Informasi tersebut menunjukkan bahwa produk ini aman digunakan oleh konsumen. Lalu kita masuk ke fungsi pemasaran. Dari yang pertama ada daya tarik visual. Dari sabun Lifebuoy sendiri, kemasan Lifebuoy didominasi warna merah dan putih yang mencolok. Kombinasi warna tersebut membuat produk mudah dikenali dan memberikan kesan bersih serta pelindungan dari kuman. Sedangkan sabun Dettol, kemasan Dettol didominasi warna hijau dan putih yang memberikan kesan bersih, steril, dan profesional. Warna tersebut mencerminkan citra produk yang berkaitan dengan perlindungan dari kuman. Yang kedua, identitas merek. Logo Lifebuoy terlihat jelas pada bagian depan kemasan, sehingga mudah dikenali oleh konsumen. Hal ini memperkuat citra Lifebuoy sebagai produk perlindungan untuk seluruh anggota keluarga. Sedangkan sabun Dettol, logo Dettol terlihat jelas pada kemasan, sehingga mudah dikenali oleh konsumen sebagai produk perlindungan dari kuman. Desain kemasan mendukung citra Dettol sebagai produk yang dengan kesan medis. Yang ketiga, informasi. Kemasan Lifebuoy mencantumkan informasi mengenai manfaat, cara penggunaan, komposisi, dan isi bersih secara lengkap, serta mudah dibaca oleh konsumen. Sedangkan sabun Dettol, kemasan Dettol mencantumkan informasi mengenai manfaat, cara penggunaan, komposisi, isi bersih, serta klaim perlindungan terhadap 99,9% kuman. Lalu kita masuk ke fungsi praktis. Yang pertama ada distribusi dan penyimpanan. Dengan sabun Lifebuoy, kemasan Lifebuoy memiliki bentuk yang praktis dan mudah disusun di rak toko maupun di rumah.
kemasan botol dan pouch refill yang tidak memakan banyak ruang sehingga memudahkan proses penyimpanan dan distribusi. Sedangkan sabun Lifebuoy berdasarkan pengamatan, kemasan detol dirancang dengan bentuk yang stabil sehingga mudah ditata di rak toko dan aman saat proses pengiriman. Bahan kemasan yang kokoh membantu menjaga produk tetap utuh selama distribusi. Lalu yang kedua ada penggunaan. Desain kemasan Lifebuoy, terutama pada botol PAM, memudahkan konsumen dalam mengeluarkan sabun secara sesuai kebutuhan. Hal ini membuat penggunaan sabun menjadi lebih praktis dan mengurangi resiko pemborosan. Lalu, dengan sabun Detol, desain kemasan Detol memudahkan konsumen saat menggunakan sabun, baik pada kemasan botol maupun isi ulang. Bukan bah Bukaan kemasan dirancang agar sabun dapat dikeluarkan dengan mudah tanpa tumpah berlebihan. Baik, masuk ke kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan, kemasan Lifebuoy menurut saya dinilai lebih baik untuk penggunaan sehari-hari karena dari desainnya lebih mudah dikenal, informatif, dan praktis untuk keluarga. Sedangkan kemasan Detol lebih menonjol pada kesan medis dan profesional. Meskipun demikian, kedua produk sama-sama memenuhi fungsi perlindungan, pemasaran, dan fungsi praktis dengan baik. Baik, mungkin sekian dari saya. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.